dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa setia Metro TV yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah memberikan begitu banyak berkah untuk kita semua. Karena memang nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Barokah. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Setiap kebaikan sekecil apapun akan Allah lipat gandakan. Allah sudah memberikan dan mencontohkan teladan nilai-nilai keadilan di alam semesta ini. Contoh misalnya, ini nikmat banget. Apa contoh lain dari Allah itu maha adil? Ya diciptakan laki-laki itu lebih mengedepankan logika. Perempuan lebih mengedepankan hati. Hati. Jadi Allah tuh adil. Setelan pabrik laki dengan perempuan itu udah beda. Makanya ketika menikah konsepnya litas kunu ilaiha, supaya saling mengisi. Allah tuh adil. Misalnya kakak Queen, Dede Arkan ngelihat kalau Abi kok orangnya memang jarang ngomong gitu kan. Kalau bundanya ya gitulah gitu ya. Alhamdulillah ngaku gitu kan. Kenapa perempuan itu tidak diciptakan dari tulang tengkorak? Tahu tengkorak nggak deh? Nih, apa? Di kepala. Perempuan tidak diciptakan dari tulang tengkorak karena Allah tidak mau perempuan itu kakinya naik ke kepala laki-laki. Maksudnya bagaimanapun perempuan itu adalah yang dibimbing, makmum. Jadi dia kalaupun ada emansipasi, Islam sudah mengajarkan ada batasan-batasan. Perempuan juga tidak diciptakan dari tulang kaki. Kenapa? Karena perempuan itu Allah tidak izinkan untuk diinjak-injak harga dirinya. Masya Allah. Ih, hebat ya. Betul Arkan berarti harus memuliakan perempuan pertama muliakan bunda dulu, baru nanti istri ya deh ya. Istri. Bunda mau nanya sama anak-anak. Bunda sama Abi udah berlaku adil nggak sama kalian? Udah. Bener, jujur nih. Iya. Jangan karena depan kamera, kita harus jujur. Contoh. Kakak Aurel dibeliin HP, aku juga. Oke, Arkan? Aku dikasih. Hah, dikasih? Ya kan dikasih, sama aja kan, malah gede handphonenya. Skuter, sama kan? Dibeliin rata, bahkan ada nama-namanya. Nah, maka berbicara tentang keadilan, sudah Allah contohkan dari itu. Lewat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga adil. Nah, artinya Allah mau menyampaikan sama kita, adil itu nggak harus sama. Laki, perempuan, siang, malam, apalagi yang perbedaan. Bumi, langit, itu kan beda. Tapi justru dengan perbedaan itu Allah adil. Hak-hak laki-laki dan perempuan juga di Al-Quran betul. beda ya, Bi ya? Jadi semuanya sama. Adil itu artinya tidak harus sama. Kecuali ini kenapa dibeliin skuter sama? Karena seumuran. Oh ya Masya Allah. Ya kan? Tapi kalau uang jajan sekolah juga berapa kamu dek? 20. 20 sama 15. Kadang 20, kalau bunda nggak ada receh 15. Oh 15. Tergantung. Queen sama kan? Kalau dia mau bantuin bunda ditambahin lagi 2.000 gitu. Jadi semangat dia. Jadi kasih lah. Siapa yang mau semangat lebih banyak kerja nih nemenin apa gimana, tambahin gitu. Lumayan berarti ada side job dia. Ada side job ya. Kalau Queen sama? Sama, ini yang Sama. rajin kedua. Berarti tiga-tiganya sama karena seumuran. Seumuran. Ada anak yang paling tua kuliah. Nomor 2 SMP. Nomor 3 bontot. Iya, ini kan lagi contoh. SMP, terus yang paling kecil TK. Kan nggak mungkin anak TK dikasih uangnya jajan 5.000. Terus yang SMP 5.000, lah kebeli cilok doang atuh. Ya nggak? Cilok berapa deh?
Abi tunggu dulu Abi. Apa tuh? Ya kita istirahat dulu. Oh. Pemirsa jangan kemana-mana. Tadi sampai di mana tuh Mbak? Saya lupa. Pokoknya sampai di Cilok. Sampai Cilok, ya. oke siap. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah kembali di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Ya Allah Bi, tadi panjang banget ya. Tapi maaf tadi di-cut karena kita harus istirahat dulu. Dan sekarang dilanjut. Tadi tentang apa tadi? Cilok. Masya Allah, inget dia tuh cilok ya. Tadi bisa ngomongin cilok, lagi ngomongin apa ya? Tentang uang jajan anak uang TK. jajan. 5.000 sehari. Yang SMP kira-kira kalau 5.000 cukup nggak anak SMP? Enggak. Kok hafal banget kamu, Dek? Enggak cukup lah, Bi. Jadi ini aja 15.000 minta nambah. Iya, SD 15.000, paling enggak kan ya 30.000 lah. Anak SMP 30.000. Yang kuliah cukup nggak 30.000? Enggak. Kan makan di luar. Yang kuliah paling sedikit 50.000. Jadi 5.000, 30, 50 secara nominal beda. Tapi disitulah letak keadilan. Keadilannya. Jadi secara rumus adil itu bukan harus sama secara nominal. Adil itu harus proporsional. Harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Disitulah letak adil. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan satu hal tapi diikut sertakan dengan hal lainnya, berarti itu saling terkait tuh. Contoh misalnya ada ayat lain yang bunyi wa aqimus shalah wa atuz zakat. Maksudnya kan dirikanlah sholat. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Ada perintah berikutnya wa atuz zakat. Tunaikan zakat. Jadi kalau mau yang pertama sempurna, sholatnya sempurna, maka tunaikan yang kedua. Selesai sholat, berzakat. Selesai sholat, berinfak. Selesai sholat, sedekah peduli terhadap anak-anak yatim. Ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai sholat ini berdiri sendiri tapi tidak diikut sertakan dengan perintah yang kedua. Bahasa gampangnya gini, kalau habis sholat jadi orang baik. Iya itu. Jangan sampai sholatnya rajin tapi justru tidak jadi orang baik, kan gitu. Itu sama. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil ihsan. Jadi ketika Allah memerintahkan adil, maka perintah berikutnya ini kebajikan. Jadi patokan, parameter, tolak ukur. Jadi tolak ukur adil itu harus dilihat dari kebaikan dan kebajikan masing-masing. Jangan merasa adil tapi tidak baik buat orang lain. Misalnya gini, pokoknya yang TK, yang SMP, yang atau lagi yang apa tadi? Kuliah. Yang kuliah semuanya harus sama. 50, 50, 50. Ya anak TK 50 beli es bengek. Iya. Kebanyakan es. Kebanyakan. Jadi nilainya beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, Allah itu adil terhadap kita. Termasuk diantaranya adalah dalam urusan sehari-hari. Ketika Allah memberikan musibah, Allah tuh adil. Kenapa? Karena Allah tahu ini musibah yang paling pantas ini. Allah yang udah ngukur, kamu kuat kok. Oh ini kemampuannya segini, dikasihlah musibahnya, grade-nya grade ya paling bawah lah, jangan tinggi-tinggi dulu. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Dengan kemampuan. Maka kenapa ada ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh adil kok. Jadi jangan pernah merasa kita gini, kok Allah nggak adil ya. Arkan dikasih sama Allah rumah nih, alhamdulillah. Tapi kok ada lagi yang lebih gede rumahnya temennya Arkan. Kenapa sih Abi rumahnya nggak lebih gede dari yang ada sekarang? Nah, kalau berpikirnya begitu, justru kita nggak adil dengan diri sendiri. Iya. Kita harus adil. Nah itu tadi. Nah bagus pertanyaannya. Kenapa harus kita adil? harus adil? Nah Queen kenapa kita harus adil nanyanya? Kalau Bunda nanya kenapa kita harus adil pada diri sendiri? Oke. Harus adil pada diri sendiri. Contoh, jangan sampai nyari dunia kita kejar-kejar, tapi sampai nggak tidur, Ya Allah. nggak istirahat. Serakah juga ya kalau kayak gitu. Serakah. Karena kan Allah udah menyampaikan ini harus adil. Iya. Allah ciptakan malam buat tidur, Tidur istirahat. buat istirahat. Allah ciptakan siang buat Gitu bekerja, beraktivitas, mencari nafkah. Ya.
wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Jadi Allah udah ciptakan malam itu sebagai pakaian kita. Artinya selimut buat tidur. Istirahat, dunia mah dikejar nggak bakal sampai mau kemana sih? Kata Allah, fa aina tadhhabun, mau kemana? Ngejar dunia, ujung-ujungnya juga nggak ada yang dibawa mati kan. Benar. Istirahat. Nanti pagi banyak bersyukur, bangun tidur. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur, beraktivitas lagi. Harus adil. Jangan kerja habis-habisan, tidur cuman 2 jam, 1 jam setengah setiap hari. Atau dibalik, ada yang tidur terus nggak mau kerja, mikirnya rezeki mah datang dari Allah. Kadang ada yang suka kayak gitu. Itu gabut. Itu. Nggak mau ngapain kan? Iya. Atau jangan main game terus. Betul nggak, Dek? Main game terus sampai lupa sholat, lupa ngaji, lupa dipanggil, udah kayak biar kita sindir di sini habis-habisan. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh itu, Dek. Adil. Ada suara azan di handphone, udah dipasangin langsung, oh iya aku harus adil nih pada diriku sendiri sama Allah. Nah, ini mah kita nggak lagi ngomongin orang. Ada di sana jauh di luar kayak gitu. sana. Ada tuh anak laki begitu. Ada anak perempuan Kalau ini mah juga. insya Allah sama aja. Jadi enggak ya, ini enggak. Anak-anak baik. Anak-anak baik. Terus dengarkan. Tas dulu. Oke. Jadi harus adil. Ya makanya buat pemirsa setia Metro TV, kenapa sih Allah itu memberikan kita sehat, supaya dengan sehat itu kita banyak ibadah dan berbuat baik. Makanya sehat yang dipakai buat ibadah dan berbuat baik dibilangnya sehat walafiat. Dan itu mahal harganya. Kita harus adil, masalah waktu harus adil. Masalah contoh olahraga, kan harus. Iya. Tubuh ini perlu relaksasi, perlu olahraga. Jadi jangan selamanya ibadah sampai ngelupain dunia. Maka ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Masya Allah. Cari akhirat sebanyak-banyaknya, kayak Arkan, ngaji, rajin, sholat misalnya rajin. Tapi jangan lupa, Arkan ini sekarang hidup di dunia. Di dunia itu kan prinsipnya duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai duit. Jadi adil ya, Bi ya? Iya. Gitu, ini kalau duit langsung nyamber. Iya, kalau masalah duit langsung nyamber. Abi, mendingan tahan dulu karena Bunda harus persiapan sahur. Ini kayaknya lagi banyak yang ditahan lagi anak-anaknya yang ngobrol nih. Gitu ya. Persiapan dulu, nanti Bunda dibantu Queen. Terus nanti pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hada min fadli Rabbi. Semua yang ada di alam semesta ini itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua Allah ciptakan karena cintanya Allah kepada seorang hamba yang paling dikasihi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami Zaki Mirza dan keluarga di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Nih Abi, teman Bunda, Masya Allah ya, ini program udah ada yang nanya Bi, banyak yang nanya. Sifat Allah itu adil untuk siapa aja sih Bi, atau untuk siapa gitu. Nah Abi dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ayat yang Allah sampaikan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Semuanya ini udah Allah ciptakan sangat-sangat adil sehingga hidup ini balance, imbang. Ada daya gravitasi di bumi ini, kenapa ada matahari, ada bulan. Makanya tadi ketika awal segmen saya menyampaikan hada min fadli Rabbi. Itu semua sudah Allah yang maha mengatur. Kita nih manusia cuma nikmatin. Jadi adil itu adalah sesuatu yang Allah berikan sesuai dengan apa yang manusia butuhkan. Allah memberikan keadilan yang begitu banyak banget. Contoh misalnya, ini bahas laki-laki lagi ya supaya jelas betapa Allah itu maha adil. Laki-laki itu daya pandangnya dia sebenarnya jauh tapi tidak lebar, ya kan? Daya pandangnya kemana nih Bi? Kemana-mana ya bukan? Jauh, jauh. tapi dia tidak lebar. Makanya kenapa laki-laki itu Allah ciptakan untuk mencari nafkah, berburu, Masya Allah. Terus bekerja, karena daya pandangnya jauh. Bisa kelihatan nih yang jauh-jauh nih, waduh. Yang cakep-cakep kelihatan kan nih Pak? Itu dia. Oh yang lewat cakep, alhamdulillah, salah. Nah makanya daya melihat laki-laki itu jauh tapi dia jangkauannya nggak luas. Logika lah ya. Gitu. Nggak, ini pandangan mata. Pandangan mata aja. Pandangan matanya jauh. Makanya dia Allah kasih perangkat perang seperti itu supaya cari nafkah. Perempuan jarak pandangnya itu dia pendek tapi luas. Iya, Masya Allah. Makanya jangan suruh laki-laki nyari pisau di dapur. Ribet karena daya dia ingat. Nggak, ini daya pandang. Jadi kayak misalkan aku, ini aku yang mana? Orang yang mana? Abi ini. Jadi semuanya tuh beres gitu. Kayak mikir tek gitu. Termasuk daya ingat. Kalau daya pandang itu secara ilmu biologi kalau perempuan itu dia memang luas.
Kalau saya kan ngeliat segini nih, tapi perempuan yang kanan kiri bisa ngeliat tuh. Iya, Masya Allah. Nah, makanya nyimpen duit di mana aja perempuan paham. Iya, aku nyari-nyari dompet Abi nggak ada soalnya. Nah, dari itu kemarin. namanya uang sial. Udah ditaruh di mana aja, tetepnya ketahuan tuh uang sial. Jadi dia lebar. Iya, lebar, Makanya dia tugasnya di dapur. Akalnya panjang Iya, banyak ya. pisau ini ambil, sep dompet, bet gitu. Jadi banyak banget Allah itu memberikan nilai-nilai keadilan di semua kita. Nih, tanda-tanda Allah adil. Contoh, alis ini tumbuhnya di stop sama Allah. Iya. Iya, tapi rambut dibiarkan tergerai, memanjang. Masya Allah. Kebayang nggak kalau Arkan punya alis nggak di stop sama Panjang. Allah? Panjang. Bisa diikat. Terus kalau ke sekolah lihat temen gini, aduh siapa tuh? Gitu kan. Nggak bisa lihat yang cantik. Ini ya. ringan tapi ya itulah keadilan Allah gitu kan. Kuku dibiarkan panjang sama Allah. Makanya ada potong kuku. Tapi gigi Nggak ada potong gigi. Oh, melewat aja ya. gigi dibiarkan sama Iya. Allah udah segitu aja. Iya. Nggak tumbuh. Kebayangnya kalau gigi tumbuh terus gitu kan, ribet. Adil ya, sesuai dengan Adil. porsinya. Jadi Adil. sifat Allah Asmaul Husna itu adil, itu seperti itu. Iya, itu hal yang Masya Allah. itu semua Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Semua tidak sia-sia. Kita hidup nikmatin, jalani, nikmati, syukuri. Hidup itu kalau mau nikmat, jalani, nikmati, syukuri. Arkan sekolah, Jalanin. Masya nikmati Allah. sekolah. Nikmati. Banyak bersyukur masih diantar naik mobil. Alhamdulillah. Ya, jadi banyak-banyak bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah itu adil gini. Saya sebagai suami berusaha. Pengennya sih ini usaha saya 6 nih. Wah, 6. Tapi harus dapatnya 10. Ternyata yang kita 3. harapkan 10 nggak ada. Allah kasihnya 3. Setengah dari usaha. Allah tuh adil. 3 itu bukan berarti Allah nggak adil. Allah adil. Karena Allah tahu 3 ini adalah yang terbaik untuk kita yang usahanya 6. Masya Allah. Jadi jangan buruk sangka dulu sama Allah. Alhamdulillah Abi. Aduh, masih betah ya. Alhamdulillah. Tapi kita harus pamit nih sama pemirsa. Insya Allah besok kan kita masih ada di sini setia ya. Abi Iya. pamit dulu silahkan Abi. Semoga bermanfaat. Iya. Jangan bosen ngelihat wajah Arkan yang Arkan, imut-imut, yang ganteng. Jangan bosen ngelihat Queen Yang yang santai, cantik, tapi insya Allah selalu menyimak. Iya. Dan jangan bosen ketemu dengan kita yang banyak kurangnya, banyak banget khilaf dan salahnya, ilmunya segini-gini aja. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah kembali lagi di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Metro TV. Dipersembahkan oleh